Anak Tanya Bapak, ini solusinya. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Clara Panggabean dalam program Anak Tanya Bapak. Saat ini saya kembali lagi bersama dengan Papa saya, yaitu Bapak John S.E. Panggabean. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa, Clara. Sehat selalu. Semangat. Mantap. Oke, kita melanjutkan pertanyaan yang aku pernah sempat ucapkan di dalam episode-episode sebelumnya ya, Pak. Ini terkait tentang seseorang apabila dia melakukan suatu tindakan yaitu prestasi atau perbuatan melawan hukum, itu dapat diajukan gugatan. Nah, sebenarnya kemana sih diajukannya gugatan tersebut, Pak? Oke, kemarin memang udah kita bahas ya. Kalau nggak salah, kalau seseorang diduga melakukan prestasi atau cedera janji, bagaimana mempertahankan haknya si apa ini ya, yang punya piutang lah katakannya, kalau dia tentang perjanjian utang piutang. Tentu dia mengajukan gugatan. Di pengadilan mana? Ya, pengadilan mana diajukan? Ya, tentu di pengadilan negeri. Pada prinsipnya yaitu di tempat tinggal wilayah si tergugat. Pada itu ajasnya ajas aktor segutur forum re. Artinya di tempat wilayah tergugat berada. Umpamanya wilayah si yang tadi si debitur yang udah prestasi, ya umpamanya Jakarta Pusat, maka harus diajukan di pengadilan Jakarta Pusat. Kalau di pengadilan negeri Jakarta wilayahnya di Jakarta Timur, ya harus diajukan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Itu ajas utamanya. Itu. Kedua, kalau ternyata di dalam hal utang piutang ini ada yang penjamin atau dua orang tergugatnya, maka dapat dipilih salah satu di tempat salah satu. Kalau dua tergugatnya. Tapi kalau ada penjamin, berarti di tempat yang utama, yaitu tempat siapa yang berutang utamanya, ya kan itu. Ketiga, bila tidak diketahui di mana, kan itu pertanyaan. Iya. Ya kan? Ternyata atau sudah berada di mana dia nggak tahu. Ya. Pada prinsipnya dilakukan gugatan di tempat si penggugat. Ini ada terkecualinya nih. Ya. Pemanya tidak diketahui, tetapi dalam gugatan dikasih tahu bahwa dulu bertempat tinggal di sini, sekarang tidak diketahui. Sehingga nanti akan diumumkan di media. Kan gitu. Satu lagi, kalau hal itu tentang benda tidak bergerak, umpamanya sengketa tentang tanah, ya, harus di tempat di mana benda tersebut, tanah tersebut berada. Umpamanya kalau itu ternyata di Bogor tanahnya, para penggugat tergugatnya adalah di Jakarta Timur, tetap harus di Bogor. Itu ketentuannya. Gitu ya. Jadi ini jangan salah, banyak yang salah menggugat, ya. Pas di sidang pertama eksepsi langsung diterima, itu jadi gagal, menghabiskan waktu dan tenaga. Saya rasa calon-calon advokat atau advokat udah mengetahui itu, tetapi sekedar untuk pembahasan ya bisa jadi yang mendengarkan ini kan banyak orang awam ya. Jadi ini perlu, itu awal daripada cara menggugat yang benar gitu. Baik, itu cara untuk mengajukan suatu gugatan ya Pak. Boleh kasih clue apa sih sebenarnya isi dari gugatan tersebut Pak? Isi gugatan itu tentu yang paling utama ada dua hal. Identitas para pihak. Identitas kan gitu para pihak ini, yaitu kalau dia pakai kuasa hukum, siapa kuasa hukumnya, ya, atas nama siapa dia menggugat, kliennya harus jelas itu, di mana tempat tinggalnya, alamatnya yang jelas kan gitu, identitasnya kan gitu, baru kuasanya. Kalaupun dia nanti secara langsung juga identitasnya kasih tahu, ya. Begitu juga tergugat tadi, di mana dan dalam hal apa kapasitas apa dia dibuat, apakah secara pribadi atau sebagai direktur. Kalau memang itu direkturnya kan harus beda itu. Tapi kita secara umum dulu yang simple ya. Pamannya si A sama si B. Ya harus kasih tahu si A itu siapa, si B si penggugat si A siapa, identitasnya juga tergugatnya siapa. Itu paling utama. Kedua, itu isi gugatannya itu ada yang disebut adalah uraian tentang kejadian. Uraian bagaimana mereka berhubungan, ya kan gitu ya, yang disebut posita, secara hukum disebut istilah posita. Uraian mengenai mereka, hubungan hukum mereka, pamannya si A dan si B tadi menggugat dalam arti karena ada prestasi, disebutkan kapan mereka terjadi transaksi
perjanjian umpamanya pinjam meminjam. Kapan harus dikembalikan disebutkan diuraikan di sana, kan gitu. Ya. Ya kan gitu. Apakah ada bunga apabila terlambat disebutkan, kan gitu. Itu disebut posita. Ya kan gitu. Dan disebutkan juga akibat uang investasi apa yang diderita itu kerugian materi, ibaratnya ya dengan uang itu dia tidak bisa memakai bisnis yang lain, kan gitu. Baru disebut nanti setelah posita ada namanya petitum. Petitum ini adalah hal-hal yang dimohonkan dalam gugatan supaya diputuskan oleh pengadilan. Umpamanya di dalam gugatan disebutkan untuk menyatakan si A tadi melakukan uang prestasi atau perbuatan melanggar hukum. 2, menghukum si A tadi, contohnya membayar berapa uang yang dipinjam, umpamanya katakan 100 juta. Ya kan? Membayar ganti rugi kalau memang itu disebutkan di dalam perjanjian, umpamanya bunganya. Tetapi kalau tidak disebutkan bunganya dalam perjanjian, minimal bunga moratorium namanya. Apa tuh Bu? Bunga moratorium bunga yang ditentukan oleh undang-undang apabila seseorang cedera janji atau uang prestasi. Ya, 6% per tahun. Ada juga dalam praktek dimintakan juga kerugian, nggak apa-apa. Kerugian yang dirasakan sehingga kalau dalam perjanjian tersebut ibaratnya bukan hanya selalu utang-utang, akibat itu dia rugi untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Ya, itu juga disebutkan. Terakhir tentu ada tambahannya dalam gugatan itu untuk dihukum si tergugat membayar biaya perkara. Dan dalam gugatan itu disebutkan apabila pengadilan atau majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya. Istilah hukumnya ex aequo et bono. Jadi hakim nanti akan melihat tuntutannya itu berapa yang pantas di dalam hal tadi bunga tadi. Ya kan dia tentukan selain betul apakah biaya-biaya juga bisa berapa yang dikabulkan. Apabila itu tentang terutama hal yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum. Jadi itulah di dalam hal gugatan itu isi gugatan yang jelas tadi pertama bahwa di mana digugat jangan sampai salah gugat, baru juga identitas para pihak, ya baru juga hal-hal yang dimintakan. Gitu ya. Banyak juga yang harus lebih teliti lagi ya untuk membuat gugatan, jangan sampai itu salah lokasi atau isi alasan yang menjadi dia digugat tersebut ya Pak. Terus kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikan gugatan tersebut, nah itu prosesnya apa lagi tuh Pak? Ya setelah mendaftar di pengadilan, kalau memang dia pakai lawyer atau pengacara, tentu sudah ada sekarang e-court ya. Bahkan sekarang perkembangannya bisa menggugat dari bukan lagi langsung harus ke pengadilan melalui kantor juga kan gitu ya, langsung ya. Nanti kalau udah dapat register perkaranya, maka ketua pengadilan ya atau wakil ketua pengadilan negeri akan mendistribusikan perkara ini kepada hakim yang ditunjuk. Hakim ditunjuk, baru nanti setelah itu ditunjuk lagi nanti siapa menjadi panitera dan jurusita. Selanjutnya nanti hakim akan menentukan sidang. Jadi si tergugat dan penggugat akan dipanggil. Itulah disebut sidang pertama. Sidang pertama. Kalau untuk membahas tentang proses persidangan perdata itu seperti apa, kita akan lanjut di episode berikutnya. Karena itu lebih khusus lagi, lebih dalam lagi kita akan gali bagaimana proses persidangan khususnya untuk perkara perdata. Terima kasih Pak untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Kita dapat ilmu yang baru mengenai apa itu gugatan, isi gugatan, dan kemana kita harus menggugat suatu perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Demikian yang kami dapat sampaikan. Nantikan episode-episode terbaru Anak Tanya Bapak di channel YouTube John S.E. Panggabean. Jangan lupa untuk like YouTube channel John S.E. Panggabean, subscribe, hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru program Anak Tanya Bapak, share kepada rekan-rekan semuanya. Anak Tanya Bapak, ini solusinya.